Salam Skapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif kelas 10 semester Gasal, hari ini kita akan membahas prinsip-prinsip pengendalian kontaminasi. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah pelajar Skapsa, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pengendalian kontaminasi. Kompetensi dasarnya adalah memahami prinsip-prinsip pengendalian kontaminasi, menerapkan prinsip-prinsip pengendalian kontaminasi. Tujuan pembelajarannya adalah setelah melakukan kegiatan observasi, diskusi, dan tanya jawab, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian kontaminasi. 2. Mendiskusikan prinsip-prinsip pengendalian kontaminasi. 3. Melakukan pengendalian kontaminasi secara rutin sesuai SOP. 4. Mengontrol hasil penerapan prinsip-prinsip pengendalian kontaminasi sesuai SOP secara rutin. Pengertian kontaminasi adalah sebuah kondisi pencampuran yang memberikan efek yang baik maupun efek yang buruk. Kontaminasi merupakan berbagai macam material asing di dalam sistem yang bukan merupakan bagian dari sistem tersebut, yang dapat mengakibatkan keausan dini, bahkan kerusakan. Beberapa unsur yang sering dikaitkan dengan kontaminasi adalah yang pertama, makanan atau kontaminasi makanan. Yang kedua, kontaminasi lingkungan. Yang keempat, bahan makanan atau kontaminasi silang. Kontaminasi bahasa atau kontaminasi kata dan kalimat. Kontaminasi lingkungan adalah kontaminasi atau polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi. Sesuai dengan peruntukannya, Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982. Polusi umumnya dilakukan beberapa zat yang berubah menjadi tidak baik, yang disebut dengan polutan apabila 1. Jumlahnya melebihi jumlah normal. 2. Berada pada waktu yang tidak tepat. 3. Berada di tempat yang tidak tepat. Macam-macam pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran udara. Yang kedua, pencemaran air. Yang ketiga, pencemaran tanah. Yang keempat, pencemaran suara. Yang kelima, pencemaran cahaya. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Penyebab polusi udara yang pertama adalah aktivitas gunung berapi. Yang kedua, kebakaran hutan. Yang ketiga, industri. Yang keempat,
tempat pembuangan akhir atau TPA. Yang kelima, pembangkit listrik. Yang keenam, alat transportasi. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Sumber pencemaran air dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, sumber langsung adalah sumber pencemaran yang secara langsung melepaskan limbah dan produk sampingan berbahaya ke sumber air terdekat tanpa pengolahan. Contoh, limbah pabrik, fasilitas pengolahan limbah, kilang, dan lain-lain. Yang kedua, sumber tidak langsung, yaitu polutan atau bahan pencemar yang masuk ke badan air melalui air tanah atau atmosfer seperti hujan asam. Badan air dapat tercemar oleh berbagai macam zat, termasuk mikroorganisme patogen, limbah organik yang dapat busuk, nutrisi tanaman, bahan kimia beracun, endapan, panas, minyak bumi, dan zat radioaktif. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah yang alami. Penyebabnya adalah limbah pabrik, penebangan hutan dan pohon, pencemaran suara. Pencemaran suara adalah keadaan di mana masuknya suara yang masuk terlalu banyak sehingga mengganggu kenyamanan lingkungan manusia. Penyebab pencemaran suara antara lain, yang pertama, banyak mesin industri. Yang kedua, kendaraan bermotor. Yang ketiga, pesawat terbang. Pencemaran cahaya. Polusi cahaya merupakan salah satu jenis polusi. Definisi dari polusi cahaya adalah dampak buruk akibat cahaya buatan manusia. Polusi cahaya biasanya berarti intensitas cahayanya terlalu besar. Beberapa spesies, termasuk tumbuhan dan manusia, mengalami dampak dari polusi cahaya. Jenis limbah. Berdasarkan karakteristiknya, limbah dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, limbah cair, yaitu jenis limbah yang memiliki sifat berupa zat cair. Misalnya, air cucian, air hujan, rembesan AC, air sabun, minyak goreng buangan, dan lain-lain. Yang kedua, limbah padat. Merupakan jenis limbah yang berupa padat. Contohnya, kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, dan ban bekas, dan lain-lain. Yang ketiga, limbah gas dan partikel, yaitu sisa pembakaran mesin kendaraan bermotor atau karbon oksida, asap pembakaran cerobong pabrik atau CO2, dan asap pembakaran hutan. Yang keempat, limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Di antaranya yaitu
bekas pengharum ruangan atau freshener, pemutih, deterjen baju, deterjen kamar mandi, kaca pembersih atau jendela, pembersih lantai, pengkilat kayu, pembersih oven, insektisida, lem, air spray, serta batu baterai. Penanganan limbah B3 yang pertama adalah reduksi pada sumber, yaitu dengan cara mengurangi pemakaian yang mengakibatkan banyak limbah. Pemanfaatan atau 3R, pemusnahan dan pengolahan, penimbunan. 3R terdiri dari reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Recycle berarti mendaur ulang. Kontaminasi limbah otomotif dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kontaminasi bahan bakar. Yang kedua, kontaminasi pelumas. Yang ketiga, kontaminasi komponen. Kontaminasi bahan bakar adalah kontaminasi yang dihasilkan oleh sisa pembakaran kendaraan motor, baik berupa motor bensin atau motor diesel. Hasil pembakaran seharusnya berupa karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O. Akan tetapi, pembakaran yang tidak sempurna akan menimbulkan gas lain seperti H2SO4 yang menyebabkan polusi. Untuk mengendalikan dampak kontaminasi gas buang, di bengkel dapat menggunakan instalasi khusus untuk membuang gas buang ke lingkungan. Ini contohnya dengan menambahkan peredam suara atau selang. Kontaminasi pelumas. Setiap komponen kendaraan yang berputar memerlukan pelumasan, antara lain transmisi, poros roda, gardan, dan yang lain-lain. Pelumas memiliki usia pakai sehingga harus diganti secara berkala. Setiap pergantian pelumas akan menghasilkan limbah. Pengendalian kontaminasinya adalah menampung oli bekas dan mendaur ulang. Ini salah satu contoh penampungan oli bekas. Kontaminasi komponen. Satu kendaraan tersusun dari ratusan hingga ribuan komponen. Komponen-komponen yang memerlukan pergantian secara berkala, contohnya adalah baterai atau aki. Baterai yang bekas tidak boleh dibuang karena dapat mengganggu lingkungan, sehingga baterai bekas biasanya bisa didaur ulang. Ban bekas tidak boleh dibuang sembarangan, dan ban bekas juga bisa didaur ulang. Pengendalian kontaminasi dengan baik dan benar sesuai SOP. Pembuangan limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan dapat merugikan masyarakat banyak. Dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 1999 tentang pengolahan limbah, bahan berbahaya dan beracun atau B3. Secara umum, pencemaran atau kontaminasi pada tanah dan air
disebabkan karena adanya limbah. Sedangkan pada udara ialah berupa asap, gas beracun, gas perusak, dan sebagainya. Pengendalian kontaminasi dengan baik dan benar sesuai SOP. Contoh, pengendalian kontaminasi pada bengkel otomotif. Yang pertama, menggunakan sistem drainase bengkel. Bak penampung oli bekas. Pengumpulan limbah. Dan pembuangan dan penjualan limbah bengkel dan oli bekas. Ini adalah contoh SOP pengendalian kontaminasi di bengkel otomotif. Untuk tugas yang pertama adalah jelaskan pengertian kontaminasi. Yang kedua, sebutkan macam-macam pencemaran lingkungan. Yang ketiga, sebutkan 3 macam kontaminasi di bengkel. Yang keempat, jelaskan cara pencegahan kontaminasi di bengkel sesuai SOP. Untuk tugas, silakan kerjakan di Google Classroom. Cukup sekian untuk materi hari ini. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa, bisa! Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.